seorang pemusik yang berasal dari Palembang, Benny Hadislani, alumnus SMA Bina Warga 1 Palembang, dikenal cukup produktif. Selain itu, dia juga bertangan dingin yang lalu hingga kini tercatat sedikitnya 1000 judul. Dari 1000 judul itu masih sekitar 900-an itu belum dirilis. Dari yang sekitar 90 sampai 100 yang sudah dirilis, beberapa judul sempat naik daun, sempat dinyanyikan oleh beberapa penyanyi lain, baik itu pendatang baru maupun penyanyi-penyanyi yang sudah punya nama. Bagi Benny, karyanya dianggap memberikan manfaat bukan hanya bagi dirinya tetapi juga bagi banyak orang. Kini setelah sekian tahun mengembara berkarya di Palembang maupun di ibu kota, Benny sudah memutuskan untuk hijrah sejak beberapa tahun yang lalu. Kini Benny yang tercatat dulu sebagai alumni SMA Bina Warga Palembang sudah menjalankan syariat. Dia memiliki sebuah aktivitas untuk mengajak melaksanakan ibadah sholat wajib 5 waktu di masjid. Sebuah ajakan, sebuah tentunya bentuk hijrah yang bukan hanya diperuntukkan bagi dirinya tetapi juga bagi umat muslim lainnya. Kali ini saya berkesempatan untuk berbincang-bincang bersama Benny Hadislani. Bagaimana perbincangannya? Bisa Anda ikuti berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat wabarakatuh. Ngoran, senang banget bisa hadir di YouTube-nya MN Puadi di WP. Bang Nasir, Bang Nasir di rumah yang antik unik. Iya. Jadul lah. Kawan-kawan jadul lah. Iya. Ya jadi apa sih deh? Bahasa Indonesia apa sih? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Supaya ini kan umum kan sampai ke luar negeri. Siap. Coba dong, ini soal ini mulai dari ini ya, hijrah ya. Hijrah itu kan dari yang baik ke lebih baik, kira-kira kan. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, Ya. menuju arah yang lebih baik ya. Ya. Ya mungkin titik baliknya di sekitar tahun 2006-2007 itu ya. Waktu itu umur aku sekitar 27 ya. 27. 27 28 itu. Mateng lah itu kalau buah itu 27 ya. Jadi apa ya? Aku berpikir waktu itu di salah satu masjid di Jakarta itu di usia aku semakin ini. Masjid apa tuh di Kuitang? Masjid dekat rumah. Iya, betul. Jadi apa ya? Di umur itu aku nih muhasabah diri. Ya. Banyaklah sholat, banyaklah tak sholat. Kan hati tidak bisa dibohongi Ya. Banyaklah idaknya itu. Ya tahu kita dewek itu kan? Iya. Kira kan? Nah, jadi akhirnya aku berpikir mulai detik ini aku mesti rapi sholat. Ya. Minimal 5 waktu on time berjamaah di masjid. Nah di tahun 2007-2008 itu aku kenal Ustadz Yusuf Mansur. Waktu itu disuruhnya, alhamdulillah dapat soundtrack film Kun Fayakun, film layar lebar. Jadi aku jenguk Ustadz Yusuf kan dengan jargon sedekahnya ya. Benar-benar sedekah ya, sedekah. Bila ta'ala ya. Di situ aku berpikir umur 278 ini apa yang sudah aku lakukan untuk diri aku dulu. Ngapa bahasa Palembang sih? Iya, biasa campur, biasa. Campur-campur. Cara di Palembang bahasa Palembang. Jadi
aku pikir masih banyak. Kalau ibarat timbangan atau ayunan tuh mungkin banyak jomplangnya ya. Ya. Banyak kalau menurut aku bad lah. Nah, terus mulai hari itu aku berpikir aku mesti kunci nih. Ya. Apapun yang terjadi aku mesti sholat. Karena yang dihisab pertama ditanya sholat. Salat. Wajib aturan pertama ya. Cilakanya aku teringat bapak mama aku. Bapak aku umur berapa berarti kalau aku 27 28. Ku kali 2 mungkin waktu itu ya. Bayangan aku sekitar 5 atau 56 mungkin. 54, 56 Iya. kalau kali 2 27 kan? Iya. Nah, aku baru dapat pengajian waktu itu. Mm-mm. Ada hadis umatku rata-rata 60 sampai 70 tahun kata Rasulullah. Adapun lebih dari itu tidak banyak. Dan dibuktikan di majelis kajian masjid itu, coba tunjuk tangan yang di atas 70 tahun. Tak sampai 34 dari sekian ramai itu. 70 tahun ya. Heeh. Ada mungkin tak ke masjid dia waktu itu kan? Iya. Nah, jadi aku mikir, bapak aku kalau sudah misalnya aku kalkulasi kalau bapak aku umur 65 berarti 10 tahun lagi waktu itu mungkin umurnya kan. Iya. Bukan mendoakan. Iya. Terus apa yang sudah aku perbuat untuk orang tuaku kan? Iya. Kayaknya banyak-banyak nyusahin daripada nyenenginya kan. Mm-mm. Nah, dari situ aku benar-benar bismillah, apapun yang terjadi aku harus ke masjid. Iya. Gitu. Setelah sekian banyak proses lagu. Iya, jadi itu justru ketemu itu di Jakarta ya. Ya, toh. Jadi pas kita hijrah dari Palembang ke Jakarta, di Jakarta juga kita hijrah dari yang baik mungkin ke lebih baik kan ya. Iya. Berarti 2 kali hijrah itu. Iya. Di Jakarta tuh 96 kan kuliah di Jakarta di Mercubuana. Tapi modusnya Sebelum kuliah ini ya, sebelum reformasi ya. belum. Modusnya kuliah itu bukan untuk nyari gelar, sarjana, memang mau rekaman. Mau Oh, rekaman gimana caranya? nyambi bae Aku gelar itu. ngomong Ya. sama papa. Iya, nyambi bae gelar. Aku ke Jakarta pengen rekaman album musik secara nasional. Nah, baru tercapai di tahun 2001 rekaman itu. 96 berarti 5 tahun. 5 tahun setelah berjuang. Setelah ada dijanjiin oleh produser ini gagal. Akhirnya sudah punya master gagal. Iya. Tahun 2001 akhir itu 2001 sign sama Musika Studio. Nah, sign sama Musika Studio dengan kawan-kawan dari Jakarta, bukan dari Palembang. Iya. Makanya aku menggambarkan tahun 96 aku masuk Jakarta itu aku di belantara hutan yang luas. Iya. Ndak katik kawan, ndak katik lah, ndak tahu yang mana kawan mana lawan. Iya. Mm-mm. Gelap lah ya. Gila, tahun 2001 masuk Musika, rekaman prosesnya Apa lumayan album panjang. pertamanya itu? Vena Band. Pena Band. Makanya sekarang dipanggil Pena Band di Pena ya. Ini Vena, cuman ndak sampai band aku bubar, aku terus pakai nama fam bapak aku kan Hadis Lani yang dari Bengkulu itu. Band Hasdilan. Benny Hadis Lani. Tapi kalau aslinya apa di jasa tuh? Bandnya apa? Biar aku yang tahu. Oh. Pokoknya ada SE-nya, Be. Iya, ada itu sarjana ekonomi ya. Iya. Nah, jadi itu kan berarti titiknya itu kan di situ kan albumnya berhasil sesuai dengan niat dari Palembang ke Jakarta kan. Nah, tapi sebenarnya dari kenal musik ini sejak kapan itu? Apa dari SD, apa dari TK memang lebih musik atau memang ada keturunan pemusik? Mana? Kita dari awal ya, Mungkin supaya ceritanya ini. mungkin dulu ada saudaranya nenek itu di bawah angkatan 45 mungkin sastra ya. Fatimah Hasan Delais. Oh, Fatimah Hasan. Dia yang ngarang Kehilangan Mestika, angkatan Novel Cipta Siti ya? Nurbaya. Roman. Iya. Nah, Nah, itu itu nenek kita. saudaranya nenek. Oh, saudara nenek. Di situ. Terus mulai seneng-seneng seneng-seneng band ini Band ini. dari koran-koran dari kelas 45 SD sampai kelas 6 SD mana waktu itu? SD Muhammadiyah, Oh, Muhammadiyah Jalan yang Pinang Lemabang. ya lama bang. Nah, itu Masih ada SD sekarang ya? masih Iya. ada. Oh, jadi waktu itu di majalah apa waktu itu di SD itu? Nyingok koran, kadang yang gondrong cak seneng itu yang gondrong. memang Majalah Hai kan. majalah itu. Sedang ini majalah itu. Tapi Bobo tidak kuncung tidak waktu itu ya? Bobo sempat Oh, dulu. Bobo sempat ya. Masih Tapi SD di bawah kelas 4, Tapi kelas 1 kan kelas 2. gondrong kalau Bobo itu. Ate. Nenek sihir ada gondrong. Nirmala. Nirmala itu. Nenek sihir itu ada tuh. Nenek sapu tuh. Nah, balik ke musik itu jadi dari situ mulai. Tapi belum ini ya, kenal ala-ala musik belum ya. Belum mulai seneng, Bay, ada ketertarikan kalau jengok koran, ada band apa dulu tuh
ada band Winger, terus ada Badland, Bad English, Gorky Park segala macam. Sampai aku hafal. Mancanegara tuh. Ya, aku hafal-hapalin. Personilnya siapa baik. Iya, Terus aku gunting, clipping. Iya. Nah, mulai bikin lagu itu kelas 3 SMP. Oh, SMP mana waktu itu? SMP 8 sama Bang. Nah kan untuk buat lagu itu kan biasanya kan harus belajar, harus kursus. Memang ada ini gitu, secara formal. Kursus apa atau memang Aku dulu kan main gitar tangan kiri, bingung yang ngajarin. Balik bayunya tangan kanan, tangan kiri dan senarnya tidak dibalik. Ya ini aku otodidak bae. Otodidak. Memang tidak katik memang masuk di kelas ya. Kelas Tapi di tahun 96 itu aku melok festival pelajar HNTV di Palembang. Sumbaksel, Jambi, Bengkulu, Lampung. Mewakili SMA aku Bina Warga 1. Kami masuk 7 besar final. Tahun 96 itu. 96 opening Gigi Band. Itu kelas berapa itu? Kelas 3 SMP itu. Kelas 3 SMA, maaf. Kelas 3 SMA sudah. Nah, 3 SMA. Nah, tapi kakek kan bukan sebelum kita ke sana Nah kan panjang perjalanan di SMP ke SMA itu. Apa kalau gitu SMP SMA itu bisa sampai ngeband itu? Ada nggak cerita? Ngerental di Extal dulu, ada studio di Rambang punya Kak Ferry itu dulu. Ya, rentalnya macam mana sih tungguan dulu ya, tuh? bayar duit patungan. Kawan SMA deh. Ya memang untuk bisa menuju akhirnya aku bisa bikin lagu itu, bisa ngaransemen perlu waktu sekitar 2-3 tahun. Iya. Atau tidak Nah, udah sama kawan-kawan band aku itu termasuk salah satu dari sekian banyak band yang tampil bawain lagu dewek di Hotel Swarna Dwipa dulu. Enggak kalau kawannya masih ada yang ingat enggak yang waktu itu? Ada budak Lembang, kira-kira. Ipung Big Power. Masih sekarang ya. Terus Hendra tinggal di sini lah, tetangga kau ini lah Hendra Gendut. Hendra Gendut ya. Terus ada yang di Jakarta. Masih mereka bermusik lagi? Tidak lagi. Main musik ini kalau menurut aku apa ya? Panggilan Bukan. Apa sih pilihan. Bukan panggilan. Jalan yang mencekam kalau jatuh. Iya. Jadi kalau 1000 yang bertarung mungkin ya sama lah kalau misalnya di tempat lain. Iya, seleksi alam. Siapa yang bertahan, siapa yang tetap eksis, siapa yang memang dia punya niat tinggi semakin dalam kan, semakin jadi hipnotis lah kan. Semakin dalam Anda akan tertidur. Wah. Iya, dihipnotis. Dihipnotis. Jadi band di sekolah itu ada apa namanya waktu di Jalu band. Jalu band. Tahun 96 sempat masuk majalah Hai. Siapa nama personal kira-kira Jalu band itu? Aku gitar. Rhythm gitar, vokal. Tiga Sony Banea. Terus si Purba Rahma, Nipung, Rohma sama Hendra yang budak sini. Wong nam Wong Limong. Jadi kita lah main Jalu Jadi banyak juga berarti kalau band-band itu banyak juga cewek yang senang biasanya. Aku tidak merasakan itu Aku karena memang niat aku lebih besar ngeband daripada ke arah sanonya. Enggak, biasanya kan banyak yang penggemar maksudnya tapi walaupun gitu lah ini biasanya kira-kira. Iya, tapi kadang-kadang motivasi wong tuh ngeband tuh buat itu kan. Nah, kalau aku tidak, memang aku lebih banyak SMA kelas 1 ngapal-ngapalin lagu Sepultura. Terus Ingui Malam Stay. Ngapal-ngapalin lagu aku dalam kamar nyanyi-nyanyi dewek. Jadi sehari itu kan 24 jam Nah kira-kira habis untuk belajar itu berapa jam sehari itu? Kan di sekolah itu dosisnya tambah naik. Ya? Jadi kelas 3 SMP awal-awal bikin lagu. SMA kelas 1, aku ingat kelas 1 itu aku di saat guru nerang ke pelajaran, aku bikin puisi lagu. Syair Kelas 1 SMA BB itu aku sudah berpikir ini peluang usaha aku pikir. Karena dari sekian banyak uang di kelas aku 40 itu dak katik MC aku bikin puisi. Yang lain sibuk mungkin ngantuk karena aku BW1 dulu siang masuknya. Jadi ada yang ngantuk, gue perhatikan. Ada yang mendengarkan ibu itu tapi pikirannya kemana-mana. Jadi tidak semua fokus ke. Ada yang minggat. Kalau kita minggat tidak ngantuk tidak. Jadi aku nulis puisi baik. Nulis puisi. Intensitas aku nulis puisi itu mungkin sehari bisa 3. Sehari produksinya itu. Iya 3. Nah, jadi aku berpikir ini peluang usaha aku pikir karena tidak satu kelas itu bisa bikin puisi. Mau gola pelajaran apa, pelajaran matematika, aku bikin puisi terus. Iya. Pokoknya kimia, matematika, agama, puisi Puisi. Nah kalau yang pertama puisi apa yang dibikin lagu yang SMP tadi kan buat lagu SMP kan waktu pertama. Bisa ada gitarnya aku bacanya. Gitar agak pula. Judulnya apa kira-kira waktu ingat?
apa gitar dan pena kalau salah Gitar judulnya dan itu. Pena, ya. SMA kelas 3 itu aku Itu sudah ada ininya apa kalau lagu itu apa namanya? Ada semennya waktu itu di SMP itu. kan untuk Apa baru syair, Pak? kan naiknya pelan-pelan sih. Jadi aku bikin lagu dulu Iya. pakai gitar akustik. Aku nih cepetan nanya, pelan-pelan. Iya. Ya, akustik, ya. Gitar akustik, jegreng-jreng kan terus mesti punya band dengan formasi yang solid kan baru bisa ngaransemen. Baru jadi seutuh lagi yang utuh lah kira-kira ya. Kalau misalnya ngeband yang masih sama-sama pacak, mereka belum bisa menguasai apa ya, alat musik itu. Iya. Kamu ngaransemen, jadi aransemen ala kadarnya mungkin kan. Nah itu. Jadi yang lagu yang utuh itu waktu di SMA pertama. SMA Way of Life itu judulnya yang kami masuk majalah Hayat TV itu Oh, tahun 96. 96 itu ya. Nah, jadi kami waktu itu cuma latihan satu lagu itu berbulan-bulan kali ya, 2 bulan, 3 bulan kali. Tampilnya setengah jam. Tampilnya tidak sampai. Nah, cuman waktu kami di audisi di Swarna Dwipa itu band kami termasuk 3 besar. Ya. Karena lagu itu bagus nian kata 3 Mas Denny MR. Kita tuh 3 besar, kah 3 nih? 1, 2, 3. Kita urutan berapa waktu itu? Mungkin 3 besar itu lagu PD dari 50-70 band kali waktu itu yang Masuk nampil. 3 besar ya. Nah, karena tidak nyangko masuk final, dapat jatuh waktu sehari apa 2 hari. Ada lagu wajib. Nah, itu kami kelimpungan. Bawain lagu wong. Lagu siapa waktu itu? Lagu Club Project loh, satu kayu berdua gitu. Kami kelimpungan jadi latihan sampai jam 2 malam. Misalnya besok tak nampil di Gending Sriwijaya apa? Stadion Bumi Sriwijaya yang ada. Iya, Buka nih kalau Iya, Bumi Sriwijaya. Bumi Sriwijaya ya, katik lagi sekarang. Iya. Nah, jadi kami ngulik lagu itu setengah Kalau proyek ya. iya sampai pening. Kami tidak nyangko kami bisa bakal masuk apa. Enggak, waktu itu sebenarnya kita alirannya masuk genre apa tuh? Pop apa rock itu sebenarnya basicnya itu waktu di SMA Jalu itu. Pencarian jati diri sebenarnya. Jadi apa yang masuk? Ada Menanggut beda tidak waktu itu ada per jamnya terus Iya, macam-macam lah nyampur-nyampur. Metal. Kreasi anak SMA waktu itu. Iya. Nah, cuman yang bikin kami seneng kami lagu dewe. Jadi memang dari dulu aku sudah tertanam Way of life itu ya. aku bisa bawain lagu orang tuh mungkin tidak sampai aku bisa main gitar kan tidak sampai 10 lagu aku hafal sampai habis. Karena aku sudah memindset diri aku Harus pengen jadi musisi rekaman, aku harus punya lagu sendiri. Ya kecuali lagu orang yang aku senang misal With or Without You itu atau lagu si dulu Ahmad Band Cinta Kau dan Dia. Tidak banyak aku apa lagu orang dan aku paling males ngulik-ngulik lagu orang. Iya. Itu dulu. Jadi tahun 96 itu Jalu masuk di Tamat langsung ke Jakarta. Langsung ke Jakarta. Rupanya pas bertarung di Jakarta bingung lagi kita. Beda medannya. Kok di Palembang perasaan aku sudah juara. Di sini kok aku kayak paling buyan. Iya, iya. Iya. Mereka alat-alatnya canggih-canggih, bagus-bagus. Gitarnya USA di sini, gitar waktu main latihan di sini pakai gitar Korea Jepangnya sudah seneng nih kan. Kawan-kawan tuh pakai gitar. Itulah barangkali ada peribahasa seperti kata dalam tempurung itu. Iya, kan, mungkin, itu kan di sini cah hebatnya, ada Iya. begitu. Itu rupanya di satu lebih besar Ya, lagi. kita harus mengakui jujur kan sportif. Oh, memang mereka lebih bagus, karyanya lebih bagus, alatnya lebih bagus kan. Nah, untuk bisa mengejar ketertinggalan tuh mungkin butuh waktu 3 tahun aku 3 tahun dari 96 sampai 99. Tapi itulah tantangan barangkali. Iya. Justru itu tantangan kalau bagi kita yang berhasil Malah aku menyebut pas aku ke Jakarta 96 itu aku punya 2 mentor yang kupikir bikin lagu menurut aku bagus-bagus mereka ini. Sangat bagus menurut aku di Palembang. di Jakarta. Oh, di Jakarta. Tapi di 99 2000 begitu ketemu kami kan sering ngasihin demo bareng-barengan. Coba dengar lagunya, coba. Nah, aku mikir kayaknya sudah sepadan nih setara lagu dia tadi. Akhirnya di tahun 2001 aku masuk musika, salah satu mentor aku tuh sempat nitipin demo nawarin ke musika juga. Ben, tolong masukin band gue ke musika katanya. Selevel berarti. Mentor. Di situ aku ngomong ke dia, berarti sekarang ketahuan siapa yang butuh siapa kan, gitu ke dia. Nah, balik kita mundur lagi dikit Nah, waktu Mundur terus kapan maju? Nah, waktu ke Jakarta itu berarti tidak sama Jalu Tidak. Oh, kita Tidak. memang bawa ini Padahal dulu sempat bareng
tamat SMA pengen bareng-bareng ke Bandung, Cita-cita lah ya, pengen waktu itu ya. ngeband. Komitmen Rupanya lah barangkali ada waktu beberapa orang tua personil yang tidak setuju. karena bukan belum pilihan kali musik gitu ya. Iya, makanya akhirnya aku memutuskan kuliah di Mercu Buana itu kan. Ya. Mercu Buana itu emang agak terkenal agak ini ya, musik nih katanya, informasinya mau macam mana memang? Bukan, tahun 9 itu yang paling lagi naik-naik daun musik Universitas Pancasila. Oh, Pancasila. Ada Fudu kalau nggak salah, terus ada Netral di situ. Oh. Kalau nggak salah ya. Iya. Nah, Mercu Buana dulu belum terlalu banyak Iya. musisinya. Jadi gitu album itu sebagai penyanyi vokalis atau ini? Akhirnya aku putuskan begitu Jakarta aku jadi vokalis. Vokalis solo ya jadi ya. Band, Oh, band ya. format band. Jadi pengiringnya siapa bandnya waktu di album pertama itu? Vena itu mungkin band ketiga keempat aku yang pertama di Jalu, musika itu kan. Pertama Jalu. Namanya Dak Kate, bikin demo macam-macam. Terus ada sempat bikin master tahun 99 akhir 2000 tuh bikin master. Investornya habis duit begitu nak launching. Akhirnya berbekal master itu kami jalan-jalan ke perusahaan rekaman. Berarti tidak langsung juga ya. Iya. Jadi justru produsernya yang ini KU ya. Tahun 96 ke 99 tuh aku manggul bass dari latihan dari Ciledug ke Perum Tangerang. Mungkin dulu sejam ya naik motor. Tapi dalam hati mikir kadang ini band nggak mungkin ngetop kayaknya. Cuman ya daripada tidak ngeband kan. Karena aku pikir player-player aku mainnya biasa-biasa baik kan. Step-stepnya naiknya pelan-pelan begitu aku ngeband sama sepupunya Bongki waktu itu. Begini ngeband yang benar. Terus berteman dengan Power Slave, Stinky, The Fly. Ini band yang benar. Mulai dapat kawan-kawan yang profesional lah kan di Vena itu. Jadi memang kita alami ya bergaul itu kan dapat juga. Ya makanya aku bilang aku masuk Jakarta tuh kate kawan sama sekali. Iya. Di hutan rimba luas nih kan. Sempat ditipu, terus sempat punya master tapi begitu mau launching Produsernya eksekutif produser pendananya habis biaya. sampai akhirnya memang ketemu ya tapi kan. Ketemu musika. Proses di musika tuh 3 tahun kami launching. Begitu. Baru bisa launching gitu. Iya. Tapi yang yang menurut aku agak menarik dari aku belum rekaman, aku sudah sering nanya ke toko-toko kaset. Misal band aku waktu itu Jalu. Mbak, toko kaset Palembang ada Jalu band enggak, Jago? Ya. Enggak ada. Itu band bagus, Mbak. Padahal enggak kate bandnya. Terus pas aku sama misalnya band aku dulu Jendela, nama band aku di Jakarta, ada Jendela nama band aku. Mbak, ada Jendela band enggak, Mbak, di toko kaset? Padahal band aku belum rekaman kan. Enggak ada, Mbak. Enggak ada, Mas, katanya. Band bagus loh itu. Nah, pas band aku keluar, Vena di toko kaset Pangram tuh di Setara kali, yang McD sekarang. Iya. Di situ aku melamun, merenung sambil cak sedih lah ya. Ternyata ini ada juga band yang sering kutanya-tanya dulu, Vena band itu. Vena band. Vena tuh artinya pembuluh darah balik kotor itu. Iya. Pembuluh pena ya. Iya. Iya. Berarti barangkali teori yang tadi itu sama Cak yang penemu tusuk gigi itu. Tusuk gigi itu dulu aku kemarin baru baca ternyata yang dia menemukan tusuk gigi itu jadi waktu awal di pemasaran itu. Jadi dia bayar uang. Suruh makan di restoran, kayak dia yang bayar itu suruh nanya sama restoran tuh dia ada tusuk gigi gak? Padahal tusuk giginya belum ada gitu. Iya. Supaya ini ya, supaya dikenal ya. Iya, alam bawah sadar Iya, ya, gerak paling terus. ada 200-300 uang maksudnya dibayar kan. Akhirnya kan rumah makan itu itu apa dia tusuk gigi. Nah, mungkin barangkali sama kali ya. Benar. Alami kan ya. Cuman sebenarnya teori sudah ada waktu itu, tahun 18-an itu. Iya. Iya. Jadi memang Iya, ada apa ya, pemasaran itu. cita-cita tuh berjalan terus mencari jalan terbaik ya kan. 2004 rekaman, alhamdulillah band aku tidak meledak, tidak sukses. Yang pena tadi. Ya sukses di Palembang, cuman beberapa kota aja lah. Nah, akhirnya beralih ke belakang layar aku. Ya. Nah, jadi albumnya ada berapa album sampai sekarang kita punya? Kalau album aku pribadi, Vena tuh cuma Siko. Kalau aku as a produce ada beberapa album. Ya. Terus kalau aku misalnya ngaransemen atau ngarang lagu banyak sudah. Ya. Nah, totalin lagu aku dari kelas 3 SMP sampai sekarang itu aku pastikan 1000 lebih. Sudah dirilis kalau?
Belum. Termasuk yang ngomong kaki kemarin ya? Iya, kalau sudah Palembang kemarin lancip. Lancip. Kalau Masih rilis disimpan kalau itu. enggak bertemu lagi kita sih. Aku sudah di Amerika. Iya. Tapi tidak mungkin hijrah juga kalau sukses saya mungkin ya agak lama hijrahin tadi. Ketemu titik hijrah tadi dan Yusuf Mansur tadi. Iya. Kalau sukses kemana? Ada hikmah kali itu kemarin. Iya kan sebenarnya sudah takdir kalau ya. Iya, ada. Sampai hari ini pun kita bisa bertemu kan Iya. sudah tertulis di Lauhi Mahfuz. Iya. Ya, jadi, nah kemudian kita balik belakang layar tuh cak mana ini? Balik ke Palembang, kemudian membina band, apa cak mana? Tidak, jadi Di setelah belakang layar itu cak mana? memutuskan band aku bubar itu, Pena deh. sebelum band aku bubar banyak yang minta lagu aku, Andre Stinky, Ian Protonema, vokalis Protonema. Nah begitu band aku resmi bubar, kenapa dulu aku tidak mau ngasih lagu aku? Kupikir waktu itu band aku bakal meledak. Ya, agak ditahan dikit. Iya, ternyata tidak. Nah, begitu ilmu masalahnya. begitu band aku bubar, aku panggil aku telepon Andre Stinky, Ian Protonema, mau lagu aku nggak? Andreas Tiki itu yang sekarang jadi pelawak itu ya. Iya. Nah, jadi mereka langsung minta lagu, ku jual lagu aku langsung ku jual. Cash and carry jadi. Ya tergantung karakter label lah. Aku tidak do susah-susah kan. Kalau label yang ngomong ini kalau sudah. Masih banyak juga kan dari 3.000 paling 10-20 yang dijual tuh kalau. 1.000, ku pastikan 1.000 lagu karena aku pas produktif itu sehari bisa bikin 5 lagu. Kalau tidak produktif paling sebulan sama sekali tidak bikin lagu. Tapi jarang kalau aku produktif 3-5 lagu setiap hari aku bikin. Sekarang pun masih. Masih? Iya, tapi mungkin lagunya lebih ke yang tadi ya, lagu-lagu rohani Ya, liriknya sudah dibeneri ngajak ke arah baik kan. Iya. Tapi bukan berarti dulu ngajak ke arah keburukan, bukan. Ya, kalau dulu kan bikin lagu tidak dipikiri dampaknya cak mana kan. Feedbacknya apa? Ya sebenarnya kayak aku pernah dengar baca juga kan Albert Einstein tidak pernah tahu kalau bom itu akhirnya dipakai untuk perang kan. Iya kan. Iya. Nah, jadi dari 1.000 lagu itu Iya. yang laku mungkin 80 lagu lah ya, 80-an lagu. Lagu komersil, jingle pilkada, jingle perusahaan, macam-macam lah, soundtrack, scoring itu. Belum, jadi yang belum laku ada 900-an. Iya. Karena aku filing ada bukunya. Belum 10% berarti. Belum. Belum. Masih banyak lah modal ya. Sampai ke umur 60 Ya sebenarnya hidup ini ya penggambaran hidup itu itulah. Jadi stok lagu 1.000, yang laku 90, yang meledak cuma 3 lagu. Ya. Itulah hidup. Jadi kita hidup ini mesti banyak ikhtiar kan. Iya, tapi memang tidak agak susah kalau meledak. Kalau meledak kalau mungkin laju siapa lagi yang ini ya, siapa lagi yang tidak meledak, seluruh pemusik itu meledak kalau lagu itu kan. Barangkali seluruh pemusik pun tidak seluruhnya meledak kan yang. Ya kalau ada universitas yang apa yang ini itu, pasti laku. Iya. Pasti booming universitas itu. Iya. Karena banyak faktor ya setelah dia diproduksi. Contohnya lagu aku Kekasih Tak Dianggap itu kan, itu bener aku lagu grade kelas 3 ya, bukan kelas 1, kelas 2 aku bikin. Yang untuk Pingkan Mambo itu. Iya. Ternyata meledak. Di Pingkan Mambo meledaknya. Pertama di kertas band, setelah kertas meledak banyak label cari aku kan. Pengen di recycle. Bukan kan kalau cerita Pingkan Mambo itu kan ada kertas tadi. Nah, dan kertasnya mana? Kira-kira cerita tadi. Kertas tuh aku produser, Bang. Iya, Aku produser terus aku support lagu. Kertas tuh band Palembang itu. Band Palembang. Yang ngasih namanya aku. Iya. Kertas band. Siapa personilnya waktu itu? Ya budak-budak Palembang. Nah, terus aku garap soundtrack film Kun Fayakun. Jangan langsung masuk tadi ya. Ya, aku garap juga album Visit Musi 2008 itu. Di situ ada lagu Yasaman itu kan. Aku produce di situ. Lagu Kamsul itu. Di album itu aku produce bareng Kak Yaya di KP waktu di KP ya. Erwin. Sama Kak Hanani keyboard Bang Sumsel. Itu. Tapi berarti kan setelah kita di Jakarta terus juga sering ke Palembang juga ya dengan Ya, karena kertas. Selain kertas Bapak kan Palembang. Selain kertas apa? Banyak Nazuru, Audi, Jis, Gading. Armada itu? Itu kan ganti nama dia mereka. Oh. Banyak penyanyi Solo, itu banyak aku garap. Kalau untuk yang itunya Aris Idol, terus si Aris Idol yang ini. pengamen dulu yang bermasalah deh. Iya, Aris Idol, Dirli Idol aku garap, terus Indra Bekti,
Elo, ya banyak lah kadang-kadang Iya. sampai Lupa. ada lagu di situ ya. Sampai lupa kadang. Yang termasuk lumayan sih yang dinyanyiin Iwan Fals sama The Massive satu-satunya Kok salah satunya itu lagu lagu aku. Sakirnya apa aransemen juga. Ya berdua ngarang sama Rian dan The Sama Massive. itu masih. Terus yang paling spektakuler belakang-belakangan lagu Ayo Sholat di Masjid. Aku kan setiap hari tuh bawa speaker dakwah ini sir. Nah ini Nah, ini ayo sholat di masjid Ayo Sholat 5 waktu di masjid. Nah ini akhirnya jadi lagu. Aku mulai berdakwah ini 2010 akhir, 2011 awal, 2018 jadi lagu. Jadi ada butuh rentang waktu 8 tahun, 7 sampai 8 tahun itu yang nyanyiin itu Ahmad Dhani, Opik, Ari Untung, Firza, terus diakomodir sama Ustadz Dery Sulaiman, ada Ustadz Al-Habsi Palembang, terus Kang Rasid, banyak lah itu banyak. Ada Lagu di ini, YouTube. lagu Ya. ini. Ayo Sholat di Masjid. Ketik Ayo Sholat di Masjid, Iya. Itu karya kita. karya aku. Ternyata Wong Palembang penciptanya teh. Pengarang. Oh pengarangnya. Teh. Kalau pencipta Allah, Allah ya. cuma satu. Pencipta yang mengarang Kata gitu guru, kan. iya. Pencipta yang mengarang itu Allah ya. Tapi lagu itu dibuat oleh yang pencipta Pengarang. Allah tadi. Iya. Terus lagu Zikir sama Ustadz Arifin Ilham aku buat itu. Dan yang terbaru adalah sebentar lagi mungkin Iya. bakal tayang sama Fadli Padi dengan Ustadz yang lagi viral sekarang. Ya, Habib. Kak. Artinya memang lagu itu pun memang sudah mengajak kebaikan ya, benar-benar hijrah gitu ya. Iya. Mengajak itu kan berarti sama-sama kan. Jadi kalau Penny masuk surga, kira juga bisa masuk surga. Insya Allah. Iya. Mengajak jauh dari neraka gitu kan. Ya aku pernah dapat ilmu dari guru waktu itu pas lagi ada acara seminar itu. Dia ngomong kalau kita nak ngajak orang ke kebaikan, tidak perlu kita menunggu badan kita bersih. Kita masih dalam lumpur pun ajaklah mereka, ayo Jadi sholat, sama-sama. ayo sholat, ayo sholat. Misalnya kita masih buruk nih, masih kotor lah, sudah aja mereka sholat. Ketika mereka mengikuti apa kata kita, itu akan jadi satu kebaikan buat kita kan. Iya. Nah sekarang kalau ada 10, 15 uang yang kita ajak sudah ke masjid galuh, kita dewek belum malu kan. Allah tuh benci dengan uang yang cuman menyuruh tapi tidak mengerjakan. Ya. Tapi lebih benci dengan tidak menyuruh dan tidak mengerjakan. Jadi kalau soal lagu tadi sudah ini lengkap lah kan, barangkali lagu daerah, lagu pop, lagu yang sudah naik daun, Ya, sampai kemudian sempat sampai lagu-lagu WKG band itu kan Wong Kita Galau kan. Wong gitu galau. Itu kan berapa kemarin? 2003 ya, 2000 berapa? 2013. 14 apa sekitar lah lupa 2013 bisa. ya. Lancip, nyampak, nyenyes mana mata kau. Iya, iya. Jadi memang sudah selesai kalau kan, tinggal urusan yang sana kan. Insya Jadi Allah. urusan dunia, urusan akhirat kira-kira ya. Nah, apa kira-kira yang bisa disampaikan ke untuk mungkin pemusik atau mungkin pencipta lagu atau seniman ini? Ya apapun profesinya tetaplah bersiar. Ya, Sampaikan walau satu ayat ya. ya, Setiap orang kan punya masa lalu. ya, Baik buruk masa lalu itu ke depan masih tetap ada jalan yang suci. Tinggal kita pengen nempuh jalan yang mana, jalan yang baik apa yang kurang baik. ya. Masa lalu itu kan masa lalu kan, bukan masalah gue dah. Jadi kira-kira begitu. Yang jelas hidayah itu datangnya di pucuk. Nah. Dari Allah. Ya kita cuma menyampaikan kan. Ya. Mudah-mudahan itu semakin sukses kan. Amin amin. Sukses itu kan bukan yang dicari itu bukan sukses di dunia apa ya, Sukses akhirat juga. dunia dan akhirat. Sukses tuh banyak kadang orang Relatif lah ukurannya. menilai sukses tuh dapat duit segudang, Ya. segumpal. Kalau aku sukses itu punya kawan yang baik, Ya. sukses. Iya. Bahkan dikasih air minum aqua gelas itu menurut aku itu rezeki dari Allah. Iya. Sukses tuh orang yang banyak-banyak bersyukur. Iya. Heeh. Bukan banyak-banyak mengeluh ya. Ya. Itu. Oke. Barangkali itu ya. Kalau untuk ini anak sudah mulai mau main musik sekarang. Nah, anakku akuarain anakku yang besar 9 tahun. Iya. Mereka akuarain ke sekolah Islam. Eh, Cewek ya. cewek dua-dua. Dua-dua cewek. Ya. Berarti nama lagi sih kalau gitu baru. Insya Allah mudah-mudahan. Iya.
Tapi kalau di KB itu dua memangnya kamarnya anak deh. Tapi kalau anak betina, kalau dia masih cewek kalau harus nambah lagi berarti kan? Justru semakin banyak anak semakin banyak rezeki kan Ya, pasti. alhamdulillah ada. Ya. Jadi mungkin itu obrolan kita bersama Ngoran ya, ngobrol ringan channel MN Puadi Desi. Silakan saksikan di channel MN Puadi DWB. MN Puadi DWB. Ah, itu. Sukses kalau ya. Ya, Assalamualaikum. alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.